Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang kedua, bagian kompetensi teknis. Bagi Anda yang baru gabung di mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup PPK Guru SD Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, peserta didik mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik, diperkaya sumber-sumber digital, menggali pengalaman orang lain atau contoh nyata penyelesaian masalah dari beragam sudut pandang. Peserta didik terlatih untuk menghasilkan gagasan baru, kreatif, berpikir tingkat tinggi, kritis, berlatih komunikasi, berbagi, lebih terbuka, bersosialisasi. Pernyataan tersebut merupakan langkah-langkah pembelajaran yaitu berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan ini belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended atau solusinya banyak. Jadi solusinya tidak tertutup saja, tapi luas. Melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Contohnya mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor, peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik, diperkaya sumber-sumber digital, menggali pengalaman orang lain atau contoh nyata penyelesaian masalah dari beragam sudut pandang. Peserta didik terlatih untuk menghasilkan gagasan baru, kreatif, berpikir tingkat tinggi, kritis, berlatih komunikasi, berbagi, lebih terbuka, bersosialisasi dalam konteks pemecahan masalah. Jadi ini ada kata kuncinya yaitu menghasilkan gagasan baru, kritis. Nah ini kan tentu ini berbasis masalah. Kalau discovery learning ini kan penemuan saja, berbasis proyek berarti ada tugas-tugas proyeknya, kontekstual nyata, tapi tidak didukung dengan kritis, berlatih komunikasi. Karena berbasis masalah tentu saja kan kita akan komunikasi dengan orang lain. Soal nomor 2, di bawah ini yang bukan komponen dari program semester adalah yaitu yang C, kompetensi inti. Prosem atau program semester merupakan penjabaran lebih lanjut dari Prota. Isi komponen dari Prosem meliputi identifikasi seperti identitas mata pelajaran, ini berarti ada kelas atau semester, tahun, tema atau kompetensi dasar, bulan, pokok bahasan atau subtema, waktu, dan keterangan-keterangan. Nah, jadi yang tidak ada pada program semester yaitu kompetensi inti. Soal nomor 3, dari pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah yang menunjukkan bahwa nilai Pancasila itu bersifat subjektif? Jawabannya adalah yang B, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup bangsa Indonesia. Jadi nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tidak dari bangsa lain, tapi dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Nilai Pancasila yang bersifat subjektif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soal nomor 4, kita akan tetap saling memiliki walau jarak telah memisahkan kita. Persahabatan yang kita lalui rasanya terlalu berarti kalau harus diakhiri begitu saja, kecuali kata-kataku menggantung di udara. Tiba-tiba saja pikiran itu melintas seandainya seseorang datang dalam kehidupan Rina. Tidak, aku menggeleng kuat-kuat. Rasa marah menyedak dadaku. Cemburu, aku tak tahu. Namun rasanya sulit untuk menerima bila hal itu menjadi kenyataan. Kutipan di atas termasuk jenis karangan yaitu yang A, narasi. Kutipan di atas merupakan cerita fiksi narasi karena terdapat peristiwa, tokoh, dan setting. Nah ini tokohnya kan Rina ini. Tempat settingnya ini kan ada settingnya juga.
Kalau eksposisi itu kan pemaparan, deskripsi itu penggambaran yang seakan-akan kita bisa datang ke sana, argumentasi ini pendapat, jadi karangan pendapat, persuasi ini ajakan. Jadi ini lebih ke narasi. Soal nomor 5, bacalah kutipan teks cerpen berikut. Aku tak bisa diam. Setengah tahun aku ditempatkan di sekolah ini. Pengelolaan BK aku ubah secara mendasar, mulai administrasi, cara penanganan siswa, termasuk ruang konsultasi siswa. Namun langkahku membuat Lukman terusik, terutama dalam kasus dia telah banyak menerima penderitaan. Anak itu perlu bimbingan dan kasih sayang, bukan penghakiman. Tema dalam cerpen tersebut adalah yaitu yang D, seorang guru BK yang ingin membantu mengatasi masalah siswanya. Tema adalah inti dalam sebuah cerita. Inti dalam cerita tersebut adalah seorang guru BK yang ingin membantu mengatasi masalah siswanya. Jadi ini karena ada kasus dia ini menerima penderitaan dan guru tersebut perlu membimbing dan memberi kasih sayang, bukan hanya penghakiman yang menyalahkan saja. Soal nomor 6, tentukan jumlah deret dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik terakhir 99. Jawabannya adalah yang C, yaitu 2500. Pembahasan N karena hanya angka ganjil, jadi N-nya ini kan hanya ke angka ganjil. Berarti jumlah datanya itu 100 bagi 2 ada 50 data. Nah, mencari jumlah berarti SN setengah kali N kali A plus UN. Setengah kali N-nya 50, A-nya 1. A-nya yang pertama ini 1, UN-nya U ke N. Berarti U ke 50. Itu adalah 99 ini. Nah, kemudian dihitung setengah kali 50, 25. Kali 1 tambah 99, 100. 25 kali 100, jawabannya adalah 2500 yang C. Soal nomor 7, dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah, yaitu yang A 21 orang. Pembahasannya ini, misal yang senang matematika adalah A, senang fisika adalah B, maka NS-nya NA ditambah NB dikurangi irisan dari A irisan B dan A gabungan B yang komplement. NS-nya ini ada 143, NA-nya 95, NB-nya 87, N irisan B-nya 60. Siswa senang keduanya, berarti kan irisannya, sedangkan banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika, berarti komplement atau lawannya dari gabungan A dan B yang ditanyakan itu. 143 sama dengan ini ditambah terus dikurangi ketemu 122 tambah N komplement gabungan A dan B, berarti 143 kurangi 122 ketemu 21. Jadi banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika. Jadi siswa yang tidak senang matematika maupun fisika ada 21 orang. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8, sebuah mangga menggantung pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Bila massa buah mangga 300 gram dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tentukan energi potensialnya. Jawabannya adalah yang C, yaitu 15 Joule. Pembahasannya tingginya 5 meter, masanya 300 gram. Ini sama dengan 0,3 ya. Ini salah ketik 0,3 kg, tapi di sini sudah betul. Gravitasinya 10 Newton per kilogram. Maka energi potensial EP sama dengan M kali G kali H, 0,3 kali 10 kali 5 ketemu 15 Joule. Soal nomor 9, warna langit pada siang hari berwarna biru. Mengapa demikian? Jawabannya adalah yang E, yaitu partikel gas atmosfer menyerap cahaya matahari dan cahaya dipantulkan ke segala arah. Cahaya putih yang jika dilewatkan bidang prisma maka akan terdispersi menjadi spektrum cahaya. Jadi cahaya putih kalau dilewatkan di bidang prisma itu kan akan muncul beberapa warna atau spektrum cahaya. Nah, begitu juga dengan cahaya matahari. Cahaya ini setelah masuk melewati atmosfer bumi akan terdispersi menjadi berbagai macam panjang gelombang. Masing-masing panjang gelombang ini akan muncul sebagai berbagai macam warna seperti warna pelangi.
Setiap warna dipancarkan pada ketebalan prisma yang berbeda. Panjang gelombang yang tinggi jika ditangkap oleh mata akan terlihat sebagai warna merah, oranye, dan kuning. Sedangkan panjang gelombang yang rendah dikenali oleh mata sebagai warna biru, ungu, dan hijau. Warna-warna yang memiliki panjang gelombang tinggi tadi akan diteruskan secara lurus, sedangkan warna-warna yang panjang gelombangnya rendah akan disebarkan ke segala arah. Itulah mengapa warna biru menjadi dominan di langit, karena warna biru dari cahaya matahari disebarkan ke segala arah. Jadi ini merupakan gelombang rendahnya, karena gelombang rendah tadi itu ini panjang gelombang rendah ini dikenali mata sebagai warna biru, ungu, dan hijau. Jadi jawabannya adalah partikel gas atmosfer menyerap cahaya matahari dan cahaya dipantulkan ke segala arah. Jadi partikel gas atmosfer ini diibaratkan sebagai bidang prisma ini. Soal nomor 10, teknologi yang diciptakan oleh manusia selain mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, juga dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi menambah masalah sosial semakin kompleks untuk diatasi. Upaya masyarakat untuk meminimalkan permasalahan sosial tersebut adalah yang B, yaitu menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Lingkungan yang mencakup lingkungan alam, lingkungan buatan, dan juga lingkungan manusia, sosial, dan budaya akan mengalami gangguan keseimbangan, sehingga sikap dan etika terhadap lingkungan perlu ditanamkan dan diwujudkan serta diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya perlu ditanamkan kepada anak didik kita sebagai penerus generasi bangsa. Jadi menggunakan teknologi itu juga harus sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi pencemaran, tidak berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan kan juga tidak baik. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa ditonton di dua atas ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.